Halo semuanya, kembali lagi dengan Budi Anduk di sini. Dan di sini bersama Andi Gunawan sama Mamat Bopeng. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai. Tapi ditemani dengan juga cemilan-cemilan enaknya seperti kopi ini. Ada juga roti, the sandwich dengan keju yang ada dan pembuatannya ada di video lainnya. betul. Dan Ada kopi. ya, Ini kopi premium. Itu kopi dari sumbernya langsung. Enak ini. gimana Dit menurutnya Udit perjalanan kali ini? Jadi perjalanan kali ini sih seru sih. Dari kita berangkat dari rumah dengan perjalanan yang cukup berat itu bagi Sandi pribadi pun yang sering main motor cukup berat. Sampai akhirnya dapat spot camping yang kayak gini. Camping yang gila bro. Ini bagus banget sih ini. Perjalanan dari awal sih ya. Kita sama-sama Jepang tuh bukan yang prepare banget gitu loh. Ya. Maksudnya nggak, misalnya Sandi juga baru pulang kerja. Sandi prepare itu pulang kerja. Yang terhadap prepare justru yang ya kamu nggak prepare juga sih, kamu kan malam kan. Kamu baru balik dari Bandung. Nah, ke rumah jam berapa? Pagi. Jumat pagi. Enggak, kamu malam bilang aduh udah di rumah. Di rumah. Maksudnya beberapa kan dari Bandung, bukan dari Bandung. Malam lah ya, malam kamu tuh jam berapa, jam 10 ada di rumah ada? Jam 11-an. Ada di rumah udah udah di rumah. Oh, Kamis pagi udah di rumah. Hah? Kamis malam Isya. Ya. Udah di rumah. Dan maksudnya nggak yang kayak wah besok harus ini, besok udah Dan kita nggak tahu perlengkapan camping tuh yang apa aja. Ya kan? Apa yang harus dibawa? Ibaratnya yang gue butuhin di sono ya itu yang gue bawa. Kira-kiranya aja. Sampai di sini kita baru paham, oh kita tuh butuh ini buat ini. Tapi time experience sih. Iya. Dan itu seru aja. Dan kalau perjalanan sendiri itu kayak kalau ke puncaknya sih kayak ya udah ke puncak kan. Biasa ke puncaknya. Walaupun kita nggak lewat jalur biasanya, nggak lewat Bogor, jalan raya Bogor lurus terus tuh enggak. Kita lewat nama map diarahin sebelum lampu merah apa itu ya, apa Taman Bunga ya sebetulnya ya. Nggak tahu namanya. Lampu merah, pokoknya lampu merah Bogor tuh perempatan yang dari arah Cibinong. Sebelum itu kita diarahin ke kiri tuh, tembus Sumarekon yang udah mau pintu tolnya tuh. Iya. Kita lewat Sumarekon kemarin. Iya, terus diarahin keluar ternyata di Ciawi. Kalau gitu kita mending lewat dan raya Bogor. Sama aja, cuma iya, speednya kan kita lebih cepet gitu, lebih kencang. Kalau ini kita kemarin lewat jalan. Paling nggak kita nemu experience dan lewat Sumarekon sih. Iya, tapi kenapa kita lewat situ? Karena kita ngejar Jumatan. Benar. Kita ngejar Jumatan. Ya Jumatan sebelum Sumarekon Bogor. Nah, itu juga menarik sih Jumatannya. Jumatan yang menarik sih, Bang. Kayaknya masjidnya habis itu dipel ya, kita bisa lapis itu. Iya. Kayaknya ya, ini kayaknya. Terus enggak, jalan kesini itu susah. Jalan kesini itu berbatu itu. Dan batu-batunya batu-batu gede, batu-batu kali. Ya, batu kali yang masih gede ya, bukan batu kali yang kecil. Kalau batu kali yang kecil mah enak sebenarnya, cuman ger. Ini batu kali yang masih gede. Yang harus ngontrol biar nggak selip gitu. Iya. Kemarin tuh kurang lebih kecepatan motornya cuma 5 sampai 10 kayaknya. 10 tuh jarang banget, 10 paling cuma 5 detik. Itu pun karena ada tanah. Ada tanah, ada datar, itu bisa sampai 10 km per jam. Tapi kalau enggak itu 5 km per jam dari bawah. Enggak dari bawah sih. Dari mana itu yang maksudnya? Awal tuh aspal enak. Tapi lama-lama kok begini jalannya. Terjang paling bentar doang. Sampai atas gitu semua. Nggak ada yang bagus. Sampai itu ditulisin di papan tulis ada apa? Tolong jalanan dicor gitu. Karena emang. Iya, itu ada di video. Minusnya sih itu sih. Mungkin. Karena kalau dipikir juga kalau dia harus
ngecor atau yang ngecor lah, Mahal. ngecor di atas ini yang saya bawa Jauh. itu mahal dan Mahal. mahal di jasanya sih kayaknya karena sulit, jalur sulit. Kalau cuma jalur datar mungkin mereka mau sih ngecor ini rasanya. Dan ada desa juga katanya. Pas nyampe kok ada desa loh. Di tempat tinggi ini ada desa, Desa desa kecil banget. paling sekitar 40 rumahan. Jadi tempatnya gimana? Tempatnya oke, bagus sih, nyaman. Itu buat camping itu bukan yang alam-alam banget, tapi bukan yang nyaman-nyaman banget juga. Nggak yang terlalu dimanjain, Mm-mm. apa aja ada ya, tapi tetap apa aja ada, Tetap kayak apa aja ada sih. musola, kamar mandi gratis, terus segala macam. Itu enak. Enak. Tapi ya tetap kita camping di atas sih. Kedinginan parah sih. Wah, dingin sih. Dinginnya banget sih. Ini ekstrim dinginnya. Ekstrim pertama Tolak kali. ukur kita kan dingin tuh Sukabumi ya, karena kita udah mulai sering Iya. di sana, terus tahu dinginnya jam berapa. Tolak ukur kita berdua itu tadinya Sukabumi. Tapi kita ada ngobrol tuh di video vlognya. Jam berapa itu, mau maghrib ya? Mau Ya, mau maghrib itu. ya. Itu dinginnya udah kayak Sukabumi jam 9. Kacau. Kalau yang sering nongkrong di teras Pak D itu pasti tahu Sukabumi jam 9 tuh kayak apa dinginnya. Udah mulai nusuk lah. Bagi kita ya. Iya. Kalau Pak D mungkin udah biasa dia. Nah, Udah kuat. pas makin malam lagi jam 10-an gitu, wah dingin nih, udah mulai dingin, udah mulai kayak lebih dingin lagi gitu. Terus pas bawa tidur kan tubuh lemes, makin dinginnya juga makin tinggi lagi. Itu rasanya aduh, kayak ngeri hipotermia. Si Adit dia tidur duluan jam 11-an dia tidur. Iya. Nanti tidur jam 1-an asing edit. Dia tidur tuh senggak tenangnya manusia. Ringkuk lekuk gini. Nggak nyaman banget. Jam 1 ya. Jam 1 kayaknya kamu bangun deh. Terus lagi Iya. nawarin mau kencing nggak? Ini mau kencing nih. Oh iya. Iya, kita kencing ke bawah berdua. Nggak satu kamar mandi, enggak. Kamu kita langsung berdua ke bawah. Iya. Jam 1. Iya, jam 1. Masa tuh? Ini gue bocah. Jadi tadi. Ada kok kalau nggak salah video rekamannya. Ada. Itu nanti bawa itu masuk nggak bisa ngedit sejam lagi tidur nanti. Tapi beneran ini dinginnya paling parah kalau sumber hidup yang pernah saya rasain. Bener. Ini paling parah. Dia kena angin juga. Dan anginnya tuh bisa entah kenapa kayak Anginnya bawa embun juga. embun. Dan jadi embunnya tuh nempel, jadi kayak lembab dalamnya tuh. Iya. Kita nggak punya selimut. Ini udah pakai jaket. Ini dalamnya. 23. Dalamnya ada kaos lagi. Ada kaos. Terus balik kaos lengan panjangnya ada kaos lagi. Udah gitu kemarin tuh udah pakai jas hujan lagi di luar ini. Itu masih kedinginan loh. Masih dinginnya masih nusuk. Siapa nih? Ih, bagus banget. Yang itu biasanya kayak gitu beracun. Iya. Tapi ratingnya dari 1 sampai 10 tempat ini. Karena belum pernah nyoba camping tempat lain ya. 8. Nah, angka yang sama masih disebut. 8. 8. Cukup rekomendasi. Rekomendasi sih. Terus Tapi catatannya ini untuk ya yang nggak terlalu sepuh ya. Yang Ya, 40-an ya. tuh masih oke lah, 40. Ya 50 yang masih emang aktif tuh ini cukup ini. Dan nggak recommended buat yang nggak kuat dingin. karena dinginnya bener-bener parah. kecuali emang bawa jaket, kaos kaki 3, Betul. Kaos kaki double 3, celana double 2, selimut, kaos lengan panjang, sweater. itu bakal nyaman banget Itu tidurnya. wah itu. Tidurnya bakal senikmat. Tapi kalau kemarin kita bawa bawaan kayak gitu, motor nggak muat. Karena motor Adit aja gembolan udah 2 tumpuk tuh. Terus keril udah nggak muat lagi di belakang. Ya kalau dimuat-muatin sih sebenarnya muat aja, cuman nggak nyaman bawa motornya. Iya. Kita kan incar nyaman motorannya juga. Karena sebenarnya ke tempat-tempat kayak gini tuh paling nikmat motorannya. Betul. Di motor kita berhenti ngeliat view, Lagi. bentar ngobrol-ngobrol pinggir jalan, Foto-foto. lanjut lagi. Itu bener-bener nikmatin. Jadi
karena kemarin juga jalannya parah, tapi karena ketolong sama ini nih semua, jadi Bang, ya masih enjoy oke. banget. Sampai atas tuh kayak wah ya Wah udah gila, nggak nyesel lah gitu. kayaknya seru sih. Dan emang tempatnya tuh kayak beberapa dikelola gitu jadi enak nyaman gitu loh. Yang di bagian sana tadi ada di vlog tuh ini ya nyaman aja sih. Kira-kira kalau acara kayak gini kamu mau rutinin nggak, Dik? Boleh ngerutinin kayak sama kayak acara villa, tapi kan dia tipenya beda ya. Kalau villa Kalau villa kita kan nyaman, indoor comfortable nyaman dia mah. kan, kalau itu kita ke alam gitu. Mau rutin sih. At least Gen 3 tuh bisa gitu. Nah kalau ini gen Gajah, 3-nya. Akbar, terus Ais, Kakak, Kalau Neng, tuh gen 2-nya komplot-komplotan yang udah lumayan dewasa lah. Gen 2-nya Ya, kan level paling bawahnya semua. tuh ada di Atar sama Iji. Ya Itu mereka bisa tetap ikut. Cuman problemnya yang kita omongin, kalau kita bawa Gen 3 di kendaraannya, betul, kalau gen 3 terus kendaraannya susah di sini. yang cukup kuat untuk bawa motor dengan medan-medan yang kayak gini ya, kita nggak perlu perjalanan camping tuh medannya kurang lebih kayak gini Iya. ya. Terus beberapa ada yang malah trekking sampai sekitar yang Tadi yang kita datang yang ketemu. pertama kita salah itu dia trekking 4 kilo. Dia ada di sana apa ngecampnya, dan itu ya apa yang pertama kali itu tapi kan bukan nge-trekking ya, itu anak akamsi deh. Ya, tapi dia itu tetap trekking ke atas. Iya, Itu emang tempat juga. itu Bukit Cita-Cita. Bukit Cita-Cita namanya. Itu sih menyeramkan ya. Wah, Trekking gila situ sih. dia nanjak Parah. gitu loh soalnya, Ngeri banget. jalannya juga berbatu. Kita cuma bawa berapa ya? Kalau nggak salah baru nanti sekitar 200 meter kayaknya ada di sampai sana. Bawa keril, bawa kurang lebih keril ada 6 atau 7 kilo. Adit bawa air itu sekitar sama segala macam sama 6 kiloan ada. Ya sekitar gitu. Iya itu udah ngos-ngosan kita Lu berdua. ngos-ngosan gimana 4 kilo. Gimana 4 kilo coba. 4 kilo tuh sama aja kurang lebih kalau misalkan yang nggak sama sih, cuma ya mirip kalau misalkan kita ngedaki gunung yang level itu ada tulisan 4000 mdpl 4000 mdpl gitu. Yang Bukit Cita-Cita itu yang 10-50 DPR bukan ya? Bukan deh, bukan. Beda lagi. Itu ngeri sih, bisa kayaknya ke sini 4 kilo jalan, tapi dari sini tembusnya mungkin nih dari jalan mobil tembusnya. Gila juga sih, tapi kalau dirutinin seru sih Seru, asli seru. Soalnya- Terus rutinin. Jadi kita punya 2 acara di soalnya dalam keluarga besar. Kita kan udah selesai bisa dijalani rutin lah sama kalian udah bisa pegang. Nah yang ini nih kita jalani rutin lagi nih. nyaman. Jadi kita punya 2 acara, satu tapi yang prioritas tetap acara villa sih. Kalau Betul, yang ini jadi prioritas kedua. kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nggak bisa nggak apa-apa. Cuman kalau at least setahun sekali tuh cukup lah. Cukup setahun sekali cukup. Kita bahas apa nih, Dit? Yang lagi rame apa nih? Yang lagi rame apa ya, yang lagi rame belakangan ini paling Kominfo bocor data, Itu datanya dibalikin nggak sih? katanya sih dibalikin katanya. Ya, tapi yang dibawa di podcast Dedi tau nggak? apa Thumbnail iya, ini tahu. tadi nggak nonton, jadi males kalau masih Dedi. Dia Dia- ada 2 sebenarnya. Apanya? Pelakunya atau? Nggak tahu apa entah jenis Nanti kayak nggak datanya, percaya katanya. sama kalau itu tuh pelakunya gitu. Dia bukan pelakunya, Dia apa? dia emang ahli doang, Pakar hacker lah gitu. pakar lah, jago lah, Pakar hacker. cuma dia bukan pelakunya. Hmm. Nah katanya dibalikin tuh ada 2 katanya di podcast itu. Jadi yang dibalikin tuh entah di podcast itu apa dibaca dari mana, yang dibalikin tuh cuma apanya gitu nggak ngerti, belum baca full juga, pokoknya ada 2. Tapi seberapa bahaya data kita yang hilang itu? Kalau Tapi berapa kali Indonesia tuh kehilangan data ya nggak? ya, Kayak data IndiHome pernah hilang. Data IndiHome tuh mencakup kakak. Pesan data IndiHome kan kakak, KTP, alamat rumah, iya, nomor telepon. betul. Itu aja udah bisa untuk apa? Itu udah data semua satu Iya, orang, kakak, makanya. KTP, alamat rumah, nomor telepon, itu tuh data lengkap, super lengkap. Itu nyari orang dikerja di mana, ini di mana, tinggal di mana.
pilot banknya apa, semua itu ketahuan dari situ semua. Kalau mungkin sekarang kita ngepak ya udah, dia cuma tahu data kita, atau worst case-nya paling penipu yang paling penipu nelpon kayak, oh bapak ini ya, bapak ini. Orang-orang juga paling kalau sekarang mungkin udah pinter ya, oh ini penipu. Tapi kalau misalkan kita bawa lagi ke depan itu makin bahaya lagi, karena anggaplah teknologi makin maju. Tahu game Watch Dogs nggak? Nah itu sama datanya itu kan sebenarnya kebocoran data, sebenarnya datanya diambil. Jadi sekadar kayak misal kita lihat dari CCTV, lihat mukanya, dari mukanya Iya. kita bisa lihat gitu, Iya, oh ini betul. orang gini. Kalau Dan itu penting. ya kalau yang nggak tahu game Watch Dogs, jadi itu dia gamenya game hacking gitu. Ada Watch Dogs 2, Watch Dogs 1, 2 sama Watch Dogs Legion. Yang intinya dia tuh dia pegang HP, ada orang di depannya tuh dia bisa tahu namanya siapa, datanya siapa, dia pekerjaannya apa, terus kita bisa Iya. ngambil money-nya lewat HP-nya dia. Iya. Karena dia si hacker ini. Terus kalau di CCTV jalanan kita ketemu wajahnya, itu bisa langsung muncul di data HP dia nih orang. Iya, jadi Maksud kayak kamu gitu kan, data iya, saat data itu sudah hilang terus dimanfaatkan yang salah, itu bisa jadi representasi dari game Watch Dogs itu iya, kan. karena bisa aja gitu, maksudnya anggaplah ada orang yang iseng teknologi makin Bisa maju. masuk akal banget. Jadi kita jalan ketemu, oh ini orang kita banyak nih, gitu, lihat account banknya, dan ke depan mungkin duit cash bakal jarang kan, terus mungkin lah langsung diincar, langsung di tap, oh ini orang gini langsung di track, ini orangnya kemana, dia siapa gitu. Walaupun pemalsuan data tetap bisa, cuma kan tetap aja kayak tetap bahaya gitu loh. Bakal ke depannya tuh bakal sekadar kita ketemu orang jalan tuh udah bisa ngeri gitu. Bukan kayak telepon bapak, anak bapak kecelakaan, itu kan udah basic banget lah, bohong lah. Paling gitu sih kalau bocor data bahayanya. Dan emang kayaknya sih pendapat pribadi, enggak pendapat pribadi tapi pendapat banyak orang juga, kasus Kominfo ini dan beberapa kasus lainnya di Indonesia itu yang kebocoran data lah atau data terulang terus kan, sih. iya itu kayak bukan yang tidak disengaja gitu ya, maksudnya yang lebih dibiarkan, bukan dibiarkan juga, tapi emang justru direncanakan gitu loh. Tujuannya entah untuk menutupi kasus yang lain, entah emang menghilangkan data-data yang sekiranya track record gitu loh, yang kayak itu sana ini seperti status juga gitu. Itu emang ngeri sih, kayak gedung apa kebakaran, datanya hilang semua, itu kan cara lama ya. Itu yang di level bawah ya level kan, bawah ya, yang nggak level bawah sih, gedung kebakaran. Cuma ya banyak kan tetap, kayak polsek mana kebakaran, terus kantor itu yang apa kebakaran, iya karena kedekatan ada yang melengser. Kok tiba-tiba hilang datanya ya. Sekarang makin digital makin lama ya, passwordnya cuma admin hashtag 1234 itu apa, najis lah. ada orang sana nggak mungkin nggak seberpengalaman itu 20 tahun, orang nggak mungkin pasti tahu lah, sekedar backup data doang ngajar banget itu, ada mau entah dialihkan, entah di apa ya, di hilang-hilangin gitu katanya, bisa jadi nggak dingin lagi di sini. Padahal tadi ya. Tapi kemarin ini FYP IG Santi Ya. jadi rada janggal lihat postingan. Jadi ada postingan anak ini Santi nggak ngedalamin ceritanya, cuman Santi kepincut aja sama kata-kata dia kok bisa ngomong kayak gitu. Jadi dia bikin story, bikin feed, terus dia bilang kurang lebih oh ternyata gini tuh rasanya punya orang tua yang durhaka. Dia bilang gitu, punya orang tua yang durhaka. Tapi Sani bingung kan, kok dia bisa bilang dia punya orang tua yang durhaka. Menurut kamu konsep punya orang tua yang durhaka itu gimana? Sebenarnya kamu setuju dengan kata-kata itu atau benar-benar kontra sama kata-kata itu? Kontra, tapi dalam beberapa kasus emang kadang mungkin beberapa kasus ya, dan itu jarang ditemuin juga sih, karena kalau menurut Ade, kalau misalkan emang mereka mau ngomongin orang tua durhaka, kadang itu cuma
emang mental mereka aja yang iya gitu gimana ya, kayak yang kayak misalkan ya lagi main ML nih terus disuruh beli garang paksa nih orang lagi ranked pusnya gitu itu standar ya itu kayak terus langsung jadi ribut sama orang tuanya dan itu durhaka. Terus kayak misalkan orang tuanya ngomong pelan gitu, orang tuanya ngomong mungkin ada yang dulu pernah melakukan ini juga ya saat kecil gitu, orang tuanya ngomong pelan halus baik gitu kayak disuruh ini doang terus kayak nadanya tuh dia tuh setuju cuman nadanya tuh nggak enakin, nadanya tuh iya bukan iya nah jalan pergi. iya gitu. Itu kurang itu, dan mereka misalnya nganggap orang tua itu durhaka itu kayak Tapi kurang kalau yang kamu banget. sebutin tadi mungkin itu ya memang iya level anaknya yang mungkin manja atau lainnya ya. Iya Tapi emang kalau yang kemarin kan dibaca itu, jadi dia tuh kayak apa ya, dia tuh kayak enggak dibesarkan dengan cara yang dia harapkan, yang dia cara yang dia harapkan. harapkan bisa kebayang sama dia pasti kan karena lingkaran teman-temannya. Bener. Teman-teman gue dibesarkan begini, tapi kok gue begini. Kalau Nah misalkan dia tuh konteksnya nggak gitu terima di situ, terus juga katanya orang tuanya itu kayak apa ya, udah mungkin saya nggak tahu betul teman tadi baca geser gitu doang, cuman jadi kayak pincut aja sama kata-kata dia, mungkin kayak orang tuanya mungkin udah bercerai atau apa, jadi dia kayak sendiri terus dia ini sendiri gitu si anaknya. Saat dia besar dia ngerasa orang tuanya durhaka sama dia, ya nanti kan udah bingung kenapa dia bisa ngomong gitu. Karena menurut Sandi pribadi apa ya, seburuk-buruknya lah, se seancur-ancurnya lah, dan ini nggak tahu ya kalau di posisi dia mungkin pendapatnya akan berbeda. Ini kan ada posisi Sandi dan ya kurang lebih lah Sandi pernah tipis-tipis lah ngerasain yang berat hidup kayak gitu-gitu. Seburuk-buruknya tetap kata-kata orang tua durhaka sama anak tuh wah nggak masuk total Sandi, nggak masuk total, walaupun kecuali apa ya, levelnya tuh sampai si anak udah kayak bener-bener dibuang atau bener-bener selalu deh lu mau ngapain deh, atau si anak dikatain anak nggak berguna, anak wah kata-kata yang nggak bagus, mungkin bisa si anak mengeluh tapi nggak pakai kata durhaka sih. Kalau Mas Andi pribadi itu kan level udah beda, cuman kenapa dia bisa sampai ngomong kayak gitu mungkin kasusnya cukup berat. Iya, soalnya apa ya, biar gimana pun seburuk-buruknya dia ya tetap itu orang tua lu kan. benar. Lu mau ngomong apa dia nggak ngurusin lu, dia nggak peduli sama lu, bahkan lu dibuang atau apapun tetap sih orang tua lu. Orang tua benar. Setuju. Dan kepencetnya itu doang, kok dia bisa-bisanya ngomong orang tuanya durhaka. Maksudnya parah-parahnya pun, maksudnya kita dibuang pun, anggaplah kita dibuang, kita kayak anggap anak yang tidak diharapkan terus sampai kayak dikucilkan gitu, itu sebenarnya tetap orang tua gitu. Maksudnya kalau misalkan kita gini deh, mungkin banyak orang bilang kayak lu sih belum pernah ngerasain jadi gua gitu, sakit tahu gini berat. Nah justru itu karena kalau misalkan kita makin kayak mengeluh, kita sama aja kita menerima rasa itu, jadi kita sama aja kita kayak bahasa kasarnya gimana ya, menerima energi negatif mungkin bahasa kasarnya. Jadi kayak kalau kita kayak gitu terus, kita tuh malah makin di lingkaran itu terus tuh, dan berdampak buruk lagi, makin parah lagi, kita bakal menjadi orang tuanya seperti itu takutnya. Jadi itu kan justru itu malah kita melanjutkan rantai yang tidak baik gitu. Kalau misalnya kita mau jadi orang yang pribadi lebih baik, kalau misalnya kita punya anggaplah lingkungan seperti orang tua atau teman yang emang nyakitin kita, itu tuh kita emang berat sih, ngomong doang tuh emang berat. Maksudnya emang ngomong doang tuh gampang, dilakuin berat. Cuma pribadi ada juga udah ngelakuin, ada juga udah beberapa mencoba dan emang berat sih. Kita harus ikhlas gitu bahasanya. Kita karena kenapa? Kalau misalkan kita lanjut, kita makin bersedih lagi, makin berkelanjutan, takutnya kita mau jadi orang seperti itu gitu loh. Anggaplah kalau orang tua buruk ke kita takutnya jadi orang tua yang buruk ke anak kita. Karena kasus yang kayak gitu tuh banyak banget. Di lingkungan ada itu nggak 1-2 orang, ada banyak yang kasus itu karena orang tuanya berperilaku gini, jadi dia mungkin
akan berperilaku gitu kan. Walaupun itu nggak secara langsung, biasanya itu Nggak secara di bawah langsung. alam sadar. Di bawah alam sadar justru kita, Misalkan dulu orang tuanya pernah gini-giniin dia, iya, saat dia punya anak, dia menganggap itu jadi hal yang wajar Hal karena dia yang sudah pernah wajar. merasakan itu di waktu yang lalu. atau kita menganggap itu misalkan orang tua kita pernah dianggaplah sama kakeknya kayak oh berat nih gitu, walaupun orang tua kita sebenarnya tahu itu hal yang tabu gitu. Tapi kadang-kadang tuh kayak kelepasan sendiri gitu karena masa kecilnya tuh kayak ada yang nyangkut gitu, kita kayak ada yang sedih. Nah makanya kalau bisa seikhlas mungkin gitu kita harus, emang kunci dari apa ya, kunci dari kebahagiaan itu justru ikhlas. Karena kalau misalkan kita nggak ikhlas sama apapun ya gimana kita mau bahagia gitu, kita mikir nih kita ya udah deh ya, gue berbuat baik deh ke dia, tapi kan dia kayak gini-gini, itu kan masih ada yang nyangkut gitu kan, Itu belum ikhlas. itu belum ikhlas namanya. Dan kalau misalkan anggaplah tadi orang tua kita yang berperilaku kasar kita, biar kita lebih bahagia lagi gitu loh. Maksudnya tujuan kita ikhlas tuh bukan biar kita nggak ngelanjutin lagi ke anak kita nanti doang, tapi juga biar kita tuh bisa lebih bahagia sendiri, kita sendiri tuh bisa jadi lebih bahagia gitu kalau misalnya kita belajar untuk menerima gitu. Dan makanya kata-kata orang tua durhaka itu kayak kurang sih, kecuali kayak sampai benar-benar dikejar, mungkin ya dikejar sampai Atau si gue anak bunuh lu. dijual Nah di apa, ada juga kayak kasus itu yang di Sulawesi apa di mana si anaknya dijadikan pekerja seks komersial. Nah, itu orang tua durhaka, itu baru itu kalau itu misalkan layak, itu udah melanggar norma melanggar, agama, iya norma secara hukum segala macam, betul, itu melanggar. kayak Mungkin kalau itu Sandi berani mempersilahkan, iya, silahkan katain seperti itu. diancam kalau dibunuh nih, lu sini atau gue bunuh lu. Tapi dalam kalau dia datang situ bukan disayang tapi malah di parah lagi gitu. Itu mungkin ya Sandi punya kasusnya terancam. satu konsep yang menurut Sandi tuh nggak masuk banget, Apa? terutama di Indonesia masih Ya. pakai konsep ini. Di Indonesia itu konsepnya anak yang berhutang kepada orang tua. Ya, ya, ya. Kalau menurut Sandi justru berhutang budi iya, berhutang budi iya, Ya, tapi berhutang budi. kalau berhutang budi ya Sandi setuju. Tapi apa ya, kayak anak yang butuh orang tua, sedangkan Sandi setelah menikah bukan anak yang butuh orang tua, tapi Sandi yang butuh anak Sandi. Kalau anak yang butuh orang tua saat dia belum lahir, dia minta tuh dari misalkan dari mana, Iya. dari itu, minta dong tolong dong lahirin aku. Iya. Itu anak yang butuh orang tua. Tapi kalau Sandi berpikir, gua yang butuh anak, gua yang membesarkan dia, gua yang Betul. ngasih pendidikan ke dia karena gua butuh dia. Betul. Gua mau nyayangin dia, gua mau punya Betul. keturunan. Sampai dia dewasa pun, sampai dia sekolah pun, bukan dia yang butuh uang pendidikan ke gua, tapi gua yang memang harus ngasih pendidikan ke dia. Betul. Nah di Indonesia itu kebanyakan prinsipnya anak yang butuh orang tua. Jadi saat dia sudah beranjak dewasa, sudah beranjak akan ada timbul perasaan kayak mana feedbacknya, Nah, iya. mana Benar. feedbacknya. Benar. Kalau orang tua yang sudah paham, kadang dia nggak perlu sampai berpikir seperti itu. Justru saat orang tua yang paham, saat dia sudah menyelesaikan pendidikannya semampunya ya, itu Iya. pendidikan nggak harus kuliah, semampunya orang tuanya, mampunya sampai SMA ya SMA, sampai SMP pendidikan semampunya, terus menikahkan, itu tuh kayak alhamdulillah gue udah selesai menjalankan tugas, gue udah membesarkan dia, mendidik dia dengan norma agama, dengan kebaikan segala macam. Itu tuh kayak justru syukur, justru alhamdulillah. Tapi kadang ada bukan beberapa, bahkan banyak yang malah berpikir bentar lagi gue dapat feedback. Betul. Sebenarnya feedback itu tanpa diharapkan saat orang tua mendidik anaknya dengan benar, dengan Iya, betul. at least norma agama Islam aja, Iya. tanpa disuruh, anak itu akan berpikir, oh dulu bapak sama ibu itulah begini gini, Betul. pengen deh beliin ini, Iya. pengen deh ngebiayain ini. Iya. Tanpa orang tua punya pikiran gue mau minta feedback. Nah, Jadi konsep anak yang butuh orang tua tuh wah Sandi sama sekali nggak masuk. Sandi pengen punya anak pertama kali L, Sandi yang butuh anak Sandi, bukan anak Sandi yang butuh Sandi. Sama Sandi pernah terasa ditampar tuh, Sandi posisi lagi
di pulang kerja lagi dengerin podcast dari Ustadz, terus Ustadznya bilang bukan kamu yang ngasih makan anak kamu, tapi Allah yang ngasih makan anak kamu. Waktu itu tuh cukup lagi kredit lah keuangan, lagi kredit, tiba-tiba keluar statement itu, langsung berkaca-kaca sendiri itu, persis lagi naik tuh, turun berkaca-kaca sendiri flyover Pasar Bo tuh. Wah gila, hancur. Gue kira gue selama ini tuh ngerasa sendiri tuh sendiri yang ngebesarin dia, ngasih makan ke dia, gizi harus begini begitu begini gitu. Enggak bro, lu tuh cuman perantara gitu langsung. Enggak, gue tuh perantara, tetap ini semua tuh dari Allah gini. Lepas tuh masalah dari situ tuh langsung pleng aja, dah gue jalanin deh, gue ikhtiarin dulu kerja gini, yakin insya Allah ada. Kalau kita ibarat orang tuanya mau berpikiran luas tuh enaknya seperti itu. Kalau enggak, biasanya bakal banyak terjadi. Betul. Karena konsep investasi anak itu sebuah investasi itu salah gitu. Salah. Karena gini loh, kalau misalkan kita anggaplah kita nanggung gitu ngasih ke anak kayak mending gue bahagia diri gue, anak gue nanti kan dia juga punya nyari duit sendiri. Tapi kalau misalkan kita nanggung misal sekadar sekolah atau beasiswa anak, beasiswa anak yang biasa aja gitu kan, duitnya sisanya mungkin buat nabung apa barang yang sebenarnya sifat itu bukan primer, kan malah sekunder, kayak misalnya mau beli HP baru gitu, tapi memangkas uang susu anak, uang kebutuhan gizi anak. Justru misalkan kayak sekolah, jadi anak sadar kok gue di sekolahin kayak gini ya sama orang tua gue, misal beneran sekolahnya kurang enak lingkungannya, kok gue di sekolahin gini sama orang tua gue. Jadi tuh anak pas udah gede, pas udah lebih dewasa lagi mikir kayak ada ini secara general ya, mungkin anak tuh bakal mikir kayak dulu kan beliau kayak gini ke gue gitu, walaupun nggak secara langsung, kayak dalam hati di bawah alam sadar tuh mungkin kayak gitu, kayak di dalam lubuk hati paling dalam tuh mungkin ada sedikit. Dan sebenarnya itu yang salah sih, kita harus ikhlas juga sebenarnya. Cuma kalau misalkan orang tua, ini perspektif orang tua ya, misalkan orang tua yang ngasih nanggung gitu, yang nggak bahasa all out ke anak gitu loh, itu kayak justru malah kasihan anaknya. Justru malah gini, kalau misalkan kita nanggung ngasih ke anak kita, justru kita malah yang ngerasain susahnya nanti malah. Iya, jadi ambil contoh yang gue bilang tadi, jadi masuk banget sama kata-kata itu. Ini contohnya El sendiri. Dulu waktu awal El lahir, Sani bener-bener total-totalan tuh. Sampai Sani jelasin ke Kak Dinda, aku mau dia susu begini. Aku mau MPASI dia pakai bahan ini karena gizinya begini. Aku mau di umur sekian bulan dia sudah belajar begini. Sampai El lu tuh Sandi printin buku kurikulum khususnya dia, di umur sekian bulan dia harus begini. Sampai akhirnya Sandi ngeliat El yang sekarang, itu Sandi ngerasa berhasil loh, gue nggak sia-sia. Waktu itu cukup berat, waktu El lahir tuh wah keuangan begini begitu. Alhamdulillah Sandi ngontrak, jadi kesusahan di masa itu nggak terlalu banyak terekspos. Dan wah sedih, kadang dulu tuh di kontrakan kan ada teras tuh depan, duduk situ Sandi nangis Sandi malam-malam. Gila, sebegininya itu cobanya. Saya mikir udahlah gas terus, pokoknya gas bahasanya gitu, coba terus, usahain terus. Pas El di masa-masa sekarang, dia dengan mudahnya belajar ngomong, dengan mudahnya jalan, itu mungkin rasanya pikir ini dulu hasil dari dulu tuh dia lebih dibanyakin prohe dibanding sayur-sayuran, karena anak 1-2 tahun tuh dia lebih dominan kebutuhannya di prohenya, di protein hewaninya. Bukan nggak boleh makan sayuran, boleh, tapi hanya untuk kayak pendamping, kayak paling wortel secuil tuh lebih cukup dibanding kebanyakan. Iya, karena dia perkembangan otaknya lebih cepat. Kan 1 sampai kalau golden age kan 1 sampai berapa, tapi yang 1-2 itu perkembangan otak yang lagi pesat-pesatnya. Nah di situ dia butuh banyak protein hewani. Itu makanya ini ngerasain kalau kita all out tuh hasilnya juga kita bisa nikmati loh gitu. Dibanding kita tahan-tahan. Iya, kalau ditahan-tahan zaman itu Sandi beli ayam aja itu berdampak ke yang lain. Ayam untuk El nih itu berdampak ke ranah-ranah pembagian keuangan yang lain loh. Sebegitu waktu itu apa deh, tiba-tiba Sandi lebih suka, Sandi yang sampai kali ini suka marah, Sandi lebih suka, dan ini udah terbiasa, Sandi lebih suka Sandi yang nggak makan sama sekali
tapi anak sama istri Sandi enak. Saya bilang, sampai kadang dia nanya, kamu sarapan apa? Oh, enggak, aku masih kenyang pagi-pagi, santai aja, cuek aja, kerja aja. Ya itu yang mungkin yang bikin lama-lama badan jadi kuat sendiri kali. Iya. Udah terbiasa Adaptasi. disiksa. Adaptasi ya. Udah terbiasa disiksa, udah terbiasa buat nyari duit sampai keringat sampai malat pantat, jadi badannya lama-lama kuat sendiri kali. Sandi lebih suka begitu, tapi anak istri Sandi nyaman dibanding nah guanya Sandinya yang nyaman, tapi anak istri cuma sosok gitu biasa. Iya. Ya beda-beda prioritas, tapi ya kalau Sandi pribadi Sandi lebih suka gitu. Iya. Karena Kayak ini mau beli tab khusus buat ngedit, izin yang gini ini tuh. Kalau ini mungkin ya bangsa 5 tahun lagi mungkin prosesor udah nggak terlalu kuat, mungkin udah bisa dipakai buat main R. benar sih, iya sih, benar juga sih. 5 tahun lagi kan mungkin Iya. kan udah TK kan, pembelajaran juga udah mulai interaktif dengan video segala macam, udah bisa dipakai lah Itu buat. justru bagus daripada dikasih HP, justru malah dikasih ini lebih bagus menurut saya. Sandi kalau iya anak kecil tuh kan Sandi juga nggak yang sangat setuju jangan sangat langsung HP. dikasih HP. Seandainya HP pun saat terpaksa itu bukan yang permainan dua arah, Iya. tapi hanya yang dia tuh memantau, melihat, mempraktekkan. Kayak TV itu Sandi kurang suka kalau dia disetelin lagu-lagu terlalu banyak. Sandi lebih suka dia setelin Kinderflix. BTW channel Kinderflix itu keren banget, Keren, serius, jujur. itu keren banget, Mendidik. banget. Sandi lebih suka dia setelin Kinderflix, dia sambil kalau malam tuh dia sambil nonton gitu ya, sebelum tidur gitu nonton, dia tepuk tangan sendiri, Belajar. terus hap gitu. Dibanding kita kasih HP nih, saudarin ini lo ada game pencet ikan misalkan, Iya. chat itu di situ adiktifnya langsung main. Iya. Dan kalau sudah kena ya silahkan dipertanggungjawabkan sendiri, walaupun itu hak orang tuanya sih, kita nggak bisa mendikte kan orang tua lain. Cuman kalau Rani gitu, Rani nggak suka ngasih dia, biasanya terpaksa itu. Makanya dia punya sedikit cita-cita kecil ya, mungkin bukan cita-cita utama, karena dia pengen kerja sebagai developer. Nah, dia pengen tuh mendevelop game, tapi game yang bukan bersifat nggak begitu adiktif. Semua game bisa jadi adiktif sih. Semua game adiktif deh. Nah, cuma game ini melatih pola pikir gitu. Even Minecraft aja itu termasuk yang apa ya, Iya. mengembangkan otak loh itu, Iya, tapi itu tetap adiktif. Makanya game-game yang sebenarnya tuh melatih pola pikir. Kalau misalkan dulu Adiktif atau enggaknya ada itu sebenarnya sibuk. tergantung kontrol. Tergantung kontrol. Makanya kita Minecraft juga kalau harus dikasih dengan mengontrol. porsinya, seenggaknya dia bisa berpikir. berpikir, Iya, oh Adi ini juga merasa bisa gitu loh. gini loh. Di saat dikasih mainan batu-batu atau kasih mainan kayu, dia kepake tuh otak yang di Minecraft. Betul. Tapi saat itu sudah di luar dari porsinya, Nah, tidak itu ada justru kontrol, malah bahaya. ya itu jadi adiktif. Karena beberapa anak kalau udah adik ke apa ya, adiksi ke gadget gitu. Jadi dulu juga sempat dibilang gitu sama gue, kamu terlalu ini sama gadget. Sama, tadi pun sama. Iya kan? Nah, Cuman kita mau ngeliat proseskan diri saat mulai beranjak dewasa, kita mau proseskan yang diri. lihat. Nah, tapi kalau ngeliat dari kecilnya udah adik ke gadget, yang benar-benar kalau nggak ada gadget tuh langsung kayak, Permasalahannya kalau terlalu sejak dini. nah itu terlalu sejak dini tuh. Makanya kalau Dan- adik pribadi, Rata-rata anak sekarang, balita lah, iya, sudah sejak dini banget. karena biar Karena orang memang tuanya perkembangan gampang. zaman itu nggak bisa juga dihindari. Karena Perkembangan zaman. biasanya biar kadang biar dia nggak nangis kasih gitu kan. Kalau dia pribadi ada yang nggak mau ngasih anak gawai atau gadget itu di umur yang terlalu dini. Misal ada beberapa teman ada yang kayak enggak lah, dia harus merasakan juga perkembangan teknologi. Kita merasakan diri payah orang tuanya. Ada yang berpendapat gitu juga. Nah, iya. Nah, cuma kalau adek merasakan ya tetap dikasih, cuma dalam porsi tertentu. Jadi kayak misalkan umur 3 tahun nih, misalkan umur 3 tahun semana sih adek, kayak umur 3 tahun adek masih belum ngasih HP ke HP ya, bentuk HP yang gitu. Ke anak adek pengen yang interaksinya tuh nggak begitu besar, lebih ke arah TV kan kita interaksinya kan nggak bisa pencet nggak bisa apa-apa. Tahu nggak? Itu yang dilakuin abi kamu. Waktu kamu mungkin SD. Masa? Abi yang ngasih kamu Wii dibanding PS. Iya ya. Karena Wii lebih interaktif dibanding PS. Iya sih. Pada masa itu Sandi yang udah mulai adiktif sama game, jadi ngerasa ya Wii kan gamenya nggak seru. Wii kan game gini. Iya. Tapi karena kamu masih kecil, jadi udah berpikir biar Adit nggak kebanyakan main PS, biar Adit nggak terlalu Betul. candu sama itu udah dilakuin orang tua kamu. Bagus loh, maksudnya
Adek bagus katanya Le. bagus jujur ya, ini jujur dari hati ada ya. Bagus. Kadang-kadang ada tuh merasa kayak ngeliat mungkin lingkungan atau ngeliat anak-anak yang sekarang mungkin ada kayak wah untung orang tua adek Abinando dan Umi Nika gitu. Kadang ada ngerasa gitu deh jujur, kayak oh sekarang udah ada bisa memposisikan diri, ada bisa kayak berpikir lebih rasional gitu. Walaupun ya tetap ada sisi jeleknya dari adek juga masih ada, tetap ada gitu. Cuma ya kalau ngelihat orang lain kayak kok dia gini sih, untung aja orang tua gue dulu kayak gini, untung aja. Sekarang makanya adek pengen ngedevelop aplikasi itu tadi yang di awal. Jadi aplikasinya tuh yang mungkin orang-orang misalkan anak-anak seumuran misalnya punya anak 3 tahun, anak-anak seumuran dia bakal jangan 3 tahun, yang udah kayak lancar ngomongin 5 tahun ya. Nah, 5 tahun udah lancar banget. Nah 5 tahun lah, anggaplah 5 tahun. 5 tahun itu kayak ngelihat nih, game dia bosen gitu. Justru itu yang ada pengen. Karena kalau misalkan entah kenapa ngeliat orang game lain bosen, dulu dia ngerasa kayak gitu, tapi setiap kali lihat orang game lain bosen itu dia lebih pintar dari aku gitu kayak wah ini orang gamenya game-game latih logika gitu. Justru ada pengen kayak gitu, game-game yang latih logika yang sekadar kayak mau pindahin warna-warna kalau mungkin anak kecil, tapi tuh kadang nyusun warna, nyusun apa, tapi nggak harus di gadget sih, cuma kayak lebih fisik kan ada ya nyusun warna buat anak-anak kecil. Bagus banget. Dia pengen aplikasi gitu, jadi anak-anak sekarang tuh apalagi nih sumpah ini yang ada paling takut ya jujur ya. Ada pun ngerasain sendiri, tahu Instagram Reels gak atau YouTube Short atau dulu awal-awal itu TikTok. Nah itu yang paling bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena dia bahasanya apa? Dopamin reseptor tuh gosong gitu. Itu jadi kayak kita scroll, wah ini seru terus nih gosong. Kita pengen otak kita tuh merasakan bahagia dan itu nggak berhenti. Dan ada itu masih kadang sekarang makan kayak gitu, cuman kayak bahkan udah kelamaan gitu. Wah, iya. Kalau nggak salah semalam malam Jumat masalah itu kan tenaga kerja. Besok pagi kita berangkat. Itu karena Sandi gabut habis bikin terpal itu tuh. Sandi buka YouTube. Iya gitu. Dan kebetulan waktu itu paling atas nge-short YouTube apa ya? Si Winda apa sih dipencet. Tangan tuh refleks. Set. Iya. Set kurang lebih ada 5 menitan. Wih, gue ngapain kayak gini loh. Makanya itu cegah sebelum kejadian. Pas. Tapi karena kita dewasa jadi kita tahu ya, kita ngapain nih. Tapi kan kalau anak-anak kan belum tahu ya. Nah itu makanya dia pengen banget mencegah yang kayak gitu. Justru dia pengen beralih ke yang lebih bahkan membuat anak produktif. Itulah gitu. Peran orang tua penting banget, harus membatasi gitu dan mengawasi sebenarnya. Kalau misalkan membatasi doang tapi tidak mengawasi, emang kadang anak punya privacy ya maksudnya, tapi kita harus tahu juga gitu, kita harus ngarahin dari awal gitu loh. Kalau misalkan edukasi itu benar-benar mencakup semuanya gitu loh, kayak misalkan hal ini yang tidak baik, hal ini yang baik gitu. Dan kadang kan dari pergaulan itu kan kita nggak tahu ya gimana pergaulan anak kita nggak langsung mantau secara langsung di sekolah, makanya harus itu juga yang bikin adek bersyukur punya orang tua yang kayak gitu, karena lingkungan adek jadi bagus karena adek di sekolah Islam IT, walaupun sekolah Islam adek tahu lah paham orang bandel banget. Nah makanya dia kayak ya alhamdulillah dia bisa, karena berpengaruh banget lingkungan itu, bahaya loh, serius. Tapi balik ke masalah perkembangan, Tadi punya pandangan itu semua akan buruk saat kepala keluarganya buruk. Betul. Dan ini pandangan pribadi Sandi ya. Kenapa? Baik buruknya seorang istri, baik buruknya seorang anak, itu dari hasil kepala keluarga yang baik atau buruk. Iya betul. Kenapa Sandi suka laki-laki yang paham banyak hal, wawasannya luas, open minded segala macam. Kenapa? Karena kepala keluarga tuh penentu arah keluarganya mau kemana. Benar. Sekarang logika, misalkan kepala keluarganya pemabuk, semangat kerjanya kurang, terus seandainya punya anak ya cuman senangnya doang, tawa-tawa, saat anak itu nggak diajarin ini begitu. Begitupun saat punya istri, sudah menikah, pertama kali menikah, istrinya tidak dibimbing arah yang benar kemana.
norma-norma agamanya nggak diterapkan dengan baik, itu dampaknya panjang. Memang nggak berasa sebenarnya, cuman dampaknya akan terasa saat udah mulai anak-anak mulai beranjak dewasa, istri sudah mulai tua, itu semuanya akan nongol tuh hasil-hasilnya dari pendidikan kepala keluarga yang nggak benar. Itu menurut Sandi kuncinya ada di situ. Sebuah keluarga baik buruknya itu tergantung kepala keluarganya. Kalau kepala keluarganya eh, apa kata kasar nggak becus, ya jangan marah atau jangan komplain saat keluarganya nggak baik. Benar. Tapi sebaliknya, kalau kepala keluarganya udah bagus, terus pendidikannya juga ngasih ke istrinya harus begini harus begitu, ngasih pemahaman ke anak-anaknya harus begini begitu, insya Allah itu ada hasil yang bagusnya juga di baliknya. Betul. Karena banyak banget laki-laki terutama yang sekarang yang kisaran umur 30-40, mereka ngeluh tentang istrinya, tentang apa anaknya. Dan pikir, kok lu bisa ngeluh? Anak dan istri lu jadi begitu ya karena lu ngeluhin diri lu yang dulu. Berarti seharusnya lu mau nyesel dan seselin sama diri lu yang dulu. Kenapa lu malah menyalahkan anak dan istri lu? Bisa ngebina sih. Karena jujur ya, lingkungan teman-teman Sandi sekarang yang sudah menikah banyak yang masih apa ya, bahkan ada yang punya konsep cari istri yang baik, cari istri yang rajin, mau nyapu, mau ngepel, mau ngurus anak, biar ntar gua tuanya enak. Ada konsep seperti itu. Masih banyak yang gitu. Bukan masih banyak, hampir. Ya kita cari istri yang baik, yang rajin itu bagus. Emang harus begitu. Mesti. Cuma diimbangin sama diri kita. Iya. Bukan menjadikan itu sebagai ajang untuk lu bertameng di belakang itu loh. Jadi gue bisa malas-malasan, gue bisa kerja santai, nggak perlu ini. Yang penting istri sama anak-anak gue diurusin begini-gini. Enggak gitu bro. Karena nanti suka kesel aja. Nah, terutama di Indonesia tuh masih banyak yang, kenapa itu alasan Sandi bikin KTP umur 20 tahun sampai Sandi dibentak di wali kota Jakarta Timur itu. Karena Sandi nggak pernah mau jadi warga negara Indonesia dari SMP, dari STM gue nggak mau jadi warga Indonesia. Sini orangnya bego najis, ngapain gue jadi orang sini. Tadi baru ngeh itu kalau orang-orang sini tuh ya merendahkan warga sendiri itu emang nggak baik ya. Cuma ada keadaannya emang rendah deh. Keadaannya emang kayak gitu loh, maksudnya. Ada yang kita ngomong kayak gitu aja, pasti banyak yang tersindir nih. Betul. Kita ngomong kayak gitu, misalkan rame nih, misalkan anggaplah yang nonton sampai 500.000 orang. Dari mungkin 10%. Amin. Ya 10% yang mungkin bakal kayak ada aja yang disalahin tuh, ada aja tanpa berpikir dua kali, tanpa maksud dia tuh kayak gini loh, maksud dia tuh kayak gini loh. Tetap aja deh. Karena kalau mau dibilang SDM rendah, kita juga termasuk. Kalau itu kan udah fakta. Bahkan tadi punya teman kerja, dia hobi mancing. Dia nanya, lu mancing dari jam berapa? Jam 6 sampai malam. Anak lu gimana? Kan ada bini gua. Terus ya lu nggak ini apa kayak gini? Kagak, gua cuma dikit jarang sama anak gua. Paling sama bini gua main game. Itu kebayang banget otak San itu. Ya oke, lalu boleh main game at least 2 jam mungkin sehari kalau lo nggak kerja, udah cukup banyak. Tapi nanti kebayang aja, dia ini bener-bener tipikal orang yang memporsikan istrinya itu sebagai alat, bukan sebagai istri. Sedangkan dalam Islam itu yang justru harus bisa semua ya laki-lakinya. Kayak di Indonesia konsep memasak itu adalah urusan istri. Enggak, dalam Islam justru laki-laki itu yang harus bisa masak, harus bisa ngajarin anak, harus bisa ngajarin ngaji, belajar atau segala macam. Itu tuh tanggung jawab laki-laki. Istri itu hanya membantu, bukan menjadikan tanggung jawab si istri sepenuhnya gitu. Dan istri juga wajib membantu. Cuma itu bukan tanggung jawab istri. Jadi dicatat yang beda ya, maksudnya bukan tugasnya istri, tapi istri wajib membantu gitu loh. Tetap yang harus bisa semua itu suami. Dan ada kadang masih suka kesal kalau misalkan ada orang komen pakai bahasa Inggris ya, orang Islamofobi gitu kayak wanita di Islam tuh kayak jadiin alat, jadiin ini tuh kayak lu ngaji dari mana sih? Ngaji dari TikTok.
karena kesel sendiri ya, bahkan orang Indonesia pun masih ada yang kayak gitu ya. Padahal aslinya perempuan itu dalam Al-Quran dimuliakan banget. Dimuliakan banget, terus saking dimuliakannya sampai dilindunginya sebegitunya gitu, bukan diopres, bukan kayak ditekan gitu loh, justru malah dilindungi. Ya. Masih banyak yang salah juga sih pemahaman tentang istri itu ya juga tuh. Banyak yang salah kalau di Indonesia itu, banyak banget yang salah. Dan itu tadi tuh pernah bilang ke Dinda, kalau gimana kalau kita pindah ke Jepang. Serius, jadi nabung nih setahun cukup lah untuk tiket pesawat, terus untuk kontrak itu cukup. Sandi hitung-hitung itu, bahkan Sandi hitung-hitung loh, bener-bener Sandi hitung-hitung. Karena Sandi juga kerja di perusahaan Jepang juga. Oh enggak, tapi kan sebelumnya Sandi memang udah suka Jepang gitu. Iya, Karena iya. memang negaranya walaupun apa ya, agamanya rada aneh, cuman Sandi Iya. suka sama pola pikir di sana. Beberapa Kalau enggak Finland, kalau enggak England. setuju deh, Finland setuju deh. Tapi paling kayaknya kalau nggak Jepang, England. Finland itu terlalu tinggi soalnya. Iya sih, Finland terlalu tinggi. Jadi England sukanya tuh mata terlalu takut. Nah, kenapa Sandi sampai berpikir gitu? Karena Sandi udah terlalu jengah sama pola pikir yang ada di masyarakat kita. Aneh, sumpah aneh. Sandi ngeliat apalagi sampah yang ya Allah. Ih, sekedar sampah nih juga banyak nih di bawah nih. Teman Sandi tuh dia di dalam pabrik ya. Di dalam pabrik tuh kebetulan ada yang jualan kayak lontong terus risol. Oh iya iya. Itu kan ada bungkusnya tuh. Bungkusnya diselipin, buangan diselipin. Memang nggak terlihat mata, udah hilang kan, karena diselipin. Cuman kan, lu ngapain sih? Gue makan Yupi aja yang ambil punyanya Asya waktu itu, sampahnya gue kantongin masuk ke kantong. Bisa-bisanya sampah risol segini, plastik diselipin. Sampah gitu. Aneh banget. Sampah set, begitu habis buang. Aneh banget, sumpah aneh banget. Kalau kita katain pendidikan lu kurang, marah. Iya. Dinasihatin juga, ya lu begini nih. Tapi kayak lagi pula kan orang. Nah ini ada yang belajar konsep namanya logical fallacy, kesalahan dalam berpikir logis gitu, logis. Itu banyak banget di Indonesia. Kayak misalkan contohnya, orang banyak orang kayak gini. Nah, Atau kayak orang biasa gini, ada juga namanya pejabat gitu. Pejabat itu misalkan ada pejabat yang tinggi nih, dia berbuat salah di Indonesia. Aduh boleh ya? Itu nggak boleh, agak sensitif. Konoha. Di Konoha itu ada kayak tokoh agama yang besar gitu. Tapi kan dia aja kayak gitu, berarti gue boleh dong, berarti nggak salah dong. Nah itu salah satu kesalahan dalam berpikir gitu, itu salah satu logical fallacy. Itu yang lingkaran setan itu nggak akan pernah selesai kalau setiap orang punya pola pikir yang kayak gitu. Nah makanya itu kembali lagi tadi ke pengembangan anak sebenarnya. Kalau misalkan kita mau Indonesia lebih bagus lagi, kita jangan setengah-setengah dalam mendidik anak, mengembangkan Biasanya anak. orang-orang yang kayak gitu tuh, itu tercermin juga kemungkinan aktivitas di rumahnya kayak apa. Nah iya benar sih. Jadi punya teman kerja ini, gaya hidupnya cukup tinggi. Dia cuma operator, tapi gaya hidupnya cukup tinggi. Jadi mikir, kok tinggi banget, tapi di beberapa momen dia minjem duit. Jadi pikir, kalau memang gaya hidupnya tinggi, seharusnya pendapatannya juga harusnya tinggi dong. Kalau pendapatan lu nggak rendah, pendapatan lu katakan 5 juta, ya lu gaya hidupnya sesuai 5 juta dong. Iya. Kayak gitu kan lucu, pendapatan 5 juta, gaya hidupnya 8 juta, saat nggak punya duit minjem. Karena lebih suka konsep lu pendapatan 5 juta ya bergaya hidup 5 juta, tapi kedepannya itu ada apa rencana yang dikejar. Benar Itu yang seharusnya dipakai lah semua orang Indonesia. Prioritas gitu loh, ada skala prioritasnya. Ini harus, tapi di Indonesia itu banyak banget, makanya banyak orang yang main pinjol kan. Nah itu Mereka butuh pinjol. Iya, mereka butuh duit tapi nggak melihat kemampuan mereka, dan mereka nggak mau memaksimisasi kemampuan mereka mau tuh uang cepet instan. Pakai pinjol buat judi online, kan habis pinjolnya ngutang. Angkatan sana itu kalau kamu tahu banyak yang nikah minjem. Jadi kayak berapa sama kakak atau sama siapa ya, mereka mau nikah, mereka udah pacaran nih, misalnya pacaran udah lama, mereka pacaran nggak punya arah ke arah nikah sih. Mungkin ada, cuman mereka nggak mikirin caranya gimana. Jadi setelah mau menikah mereka minjem, entah itu ke koperasi, ke bank, misalkan 100 juta, nanti habis nikah dicicil, kan kocak. Ya
Ya walaupun itu hak mereka, Iya. cuman kan menurut Sandi ada cara yang lebih baik. lebih oke, mending daripada sekarang lo emang udah niat nikah jadi pacaran lu nabung lah berdua. Iya, usaha Itu sendiri iya udah berdua, jangan mau instan terus lu minjem. Jadi bahkan saat itu juga Sandi posisinya yang nikah itu nggak pernah punya cicilan, barang lebih suka beli second tapi masih barang bagus segala macam. Jadiin kayak kecemburuan, lo enak nggak ada cicilan apa-apa. Dalam hati Sandi, ya lu ngapain ngambil Iya. cicilan? Benar. Lu ngapain? Iya, Kalau lu aduh, setuju cuma lagi. mampu beli kulkas satu pintu, beli kulkas satu pintu. Benar. Ngapain lu ambil kulkas dua pintu tapi ngutang? Iya. Kalian suka mikir gitu. Ngapain? Terus akhirnya lu menyalahkan diri lu menyalahkan misalkan orang tua lu, mungkin orang orang tua gua nggak bisa ngasih gua gini. Jadi kemana-mana kan. Iya, repot. Anggaplah sementok-mentoknya orang apa ya, kayak gua harus banget minjem gimana nih, apa ya, jarang ya. Kalau misalkan memang harus minjem itu saat posisi yang memang benar-benar emergency, Emergency. benar-benar nggak ada, nggak ada bener-bener itu silahkan lah. itu silakan, masih kayak maksudnya Saya pun walaupun- pernah ada di momen yang ini tuh kita harus makan loh, iya. tapi udah habis. Hmm. Ada di momen itu, ya udah hari ini kita ini aja dulu deh, besok baru bisa, maksudnya biar itu tuh bisa jadi panjang lah sampai ke depan. Pernah ada di momen itu tapi nggak pernah terpikir ini gue harus ngutang deh, ini gue harus ini deh. Itu. Dan apalagi kenapa Islam haramin riba itu, karena ya bahayanya itu bukan jangka pendek, bahaya itu justru malah jauh lebih panjang lagi dan jauh lebih buruk lagi gitu. Sekedar minjem nih, minjem itu bunganya kayak bunga 3%, kita nangkepnya cuma 3%, berarti Terus dari nanti juga berapa? lagi ada bimbang tentang itu. Iya, Lanjutin. kayak 3%, berarti misalnya 3% dari 3 juta, berarti cuma berapa, 30.000 apa ya, 30.000 kan. Nah berarti kayak ya udah, berarti gua cuma bayar bunganya cuma 30.000 gitu. Itu konsep-konsep yang sebenarnya harus didamin lagi. Dan emang di Islam pun kalau misalnya kita sementok-mentoknya kayak cari orang yang kayak benar-benar bisa gitu loh, sebisa mungkin mungkin itu jauhin riba gitu, karena Oke, ini masuk lagi poin tadi kedua nih. terus kayak ada kan pernah kayak orang nanya, kalau misalkan kita mau buka bisnis gitu kan 100 juta, terus kita nggak ada uangnya, mentok gitu, kita boleh minjem nggak? Kata ya, nggak boleh lah, cari orang yang benar-benar orang yang mau minjem gitu. Nah makanya sebenarnya nggak tahu ya, di Indonesia ada juga nggak pakai bank syariah, cuma beberapa bank syariah emang ada yang beneran syariah, walaupun katanya ini ribanya lebih gede nih. Itu beberapa bank emang ada yang kayak gitu, jujur emang kayak mereka sistem riba tetap. Cuma kalau misalkan gini, riba itu kan kalau ada bunga bayar. Jadi kalau misalkan kita ada kita tuh kalau di situ tuh kita ngasih gimana ya, pernah jelasin sama si Capi sih. Oke. Jelasin Capi Di sana nih. dibeli Dan lagi punya sama dilema dia. tentang itu. Ini dalam banget tadi pelajarin, cukup banyak. Tadi ada jawaban yang terakhir kamu itu ada, cuman tadi nggak mau jawab, takutnya salah juga. Sandi lagi dilema. Dekat-dekat ini tuh Sandi lagi pengen wajib dan harus disegerakan, karena Sandi lagi pengen ngambil rumah. Ngambil rumah dengan kemampuan Sandi. Bahkan Sandi nggak pesimis untuk dikatakan mustahil untuk ngambil dengan cara tidak riba. Tapi Sandi juga sadar KPR itu ribanya cukup besar dan itu berlangsung belasan tahun. Dan dosa riba itu nggak main-main. Dosa riba itu bisa menjalar sampai ke anak, sampai ke istri. Sandi walaupun Sandi nggak apa ya, takut untuk nge-share ini ke Kak Dinda. Mungkin habis ini dia paham, tapi mungkin dia nggak nonton sampai habis sepanjang ini. Satu sisi Sandi wajib mensegerakan, karena semakin lama Sandi tunda, kenaikan harga properti itu gila-gilaan. Tahun kemarin teman Sandi beli rumah kecil banget, asli kecil banget, bahkan kayak dua mobil dijajarin lebarnya begitu aja, kayak 2 mobil dijajarin tapi tingkat. Itu harganya 525 juta di Cilodong, Depok. Setahun kemudian, gak nyampe setahun, sekitar 9 bulan kemudian dia kan nawarin, dah ambil aja tempat gua, harganya masih murah, 525 juta. Sandi masih nimbang tuh, Sandi 9 bulan kemudian kayaknya tuh, itu harganya udah naik hampir ke 600 juta.
bahkan dalam waktu nggak nyampe setahun aja kenaikan properti secepat itu. Oke, sekarang kita logikain kenaikan gaji kurang lebih 300 sampai 500 ribu per tahun. Mau dikejar pakai apa? Ya kan? Secara logika hampir tidak mungkin dikejar. Dan kalau tidak disegera ambil, semakin lama waktunya, harga propertinya makin mustahil untuk dikejar. Dengan kenaikan puluhan juta, dengan kenaikan gaji karyawan rata-rata di Indonesia itu 300 sampai 500 ribu per tahun. Nah, tadi ada di posisi yang bimbang. Gue mau ambil riba yang gue pertanggungjawabkan di akhirat nanti, atau gue mau strike tetap nggak mau ambil riba, tapi ini konsekuensinya hampir jadi mustahil punya, ya kan? Karena saya pun hitung, seandainya gue nggak ambil riba, gue nabung segini per belasan tahun, tetap nggak kena, karena harga propertinya melonjak terlalu cepat. Itu pun yang dibahas sama si siapa, Jerome sama si siapa tuh ada di apa gitu. Itu dia waktu itu ngebahas Tapera. Tapera juga itu proyek gagal mustahil juga. Nah, itu tetap nggak bisa dikejar, makanya itu kan jadi masalah juga di beberapa negara, jadi masalah properti itu, termasuk di Indonesia jadi masalah. Kalau di Indonesia akan jadi masalah kuadrat saat kita orang Islam, karena kita kan berpandangan kita maunya nggak mau riba, kita mau yang baik. Betul. Nah, poin kedua kamu itu kan juga tahu kita harus minta tolong ke orang yang memungkinkan untuk itu. Sedangkan Sandi minta tolong bukannya gengsi ya, itu tuh kayak ntar deh kalau gue udah bener-bener, kalau gue udah mentok sekarat gue baru minta tolong. Karena Sandi tuh merasa takut dan gak mau sampai nyusahin orang. Itu Sandi terakhir, Sandi ada minta tolong sama seseorang lah. Di situ rasa gak enak Sandi sampai dari ujung kepala sampai kaki. Seminggu Sandi mikirin terus, gue udah ngomong ini ke dia, gue nyusahin dia, gue begini-gini sama dia, sedangkan dia udah begini, terus gue susahin dia. Itu seminggu, asli itu seminggu Sandi nggak kelar-kelar bikin itu. Nah, rasa anjurannya kan memang kita minta tolong ke orang yang mampu. Tapi Sandi juga di antara poin 1 dan poin 2 ini sama-sama bermasalah. Iya, gitu loh. Jadi gue harus gimana ini loh. Sedangkan kalau nggak bekerja, resiko tidak punya rumah tuh mungkin jadi ada, dan akan jadi lebih masalah besar saat orang tua nggak punya rumah di hari dia meninggal, anak-anaknya harus kemana. Ya, itu akan jadi masalah. Itu Sandi lagi sampai sekarang pun kadang masih dipikir. Nah, Sandi pergi ke tempat-tempat kayak gini tuh ngelepasin itu dulu loh, ini dilepasin dulu, terus masalah ini dilepasin dulu, masalah ini dilepasin dulu. Tapi Sandi juga orang yang tipikal kalau nggak mikirin masalah malah jadi takut. Sama juga gitu. Kayak pas ke Blora itu acara apa ya, oh nikahnya Zaza. Itu Sandi kok gue santai banget, kok gue nggak mikirin apa-apa ini. Sandi langsung wah gue kok masalah nggak dipikirin sih gitu. Itu Sandi takut kalau hidup terlalu santai-santai itu takut. Ini harusnya ada yang dipikir loh, harus ada yang dikejar loh, ini harusnya ada yang, itu malah takut. Momennya tuh pas di MBZ kalau nggak salah, di MBZ lagi ngayun gitu di tol. Sorry, santai banget gue nih, enak banget gue di mobil, antang ngeliatin jalanan itu. Kemana nih masalah-masalahnya kok nggak dipikirin, nggak diselesain. Itu Sandi malah takut. Kalau misalnya kan terlalu santai. Iya benar. Takut malah kayak gitu. Iya sih, sama juga gitu kayak misalkan terus santai Apalagi itu tuh laki-laki loh. Iya, karena kita tuh dituntut untuk apa ya, berpikir panjang, menyelesaikan masalah. Dan tadi memang terbiasa kayak gitu. Kayak yang tadi cerita, yang kita di teras, yang 2016 masuk kuliah, tadi udah mikirin mau nikah tuh ntar di mana, gimana duitnya. Iya. Walaupun waktu itu berpikir nikahnya umur 30 karena masih ada FP. Itu cukup panjang. Belum lahir baru nikah udah mikirin nih tadi mau pakai konsep parenting yang gimana gitu. Dan tadi lu suka laki-laki yang kayak gitu, dan memang seharusnya laki-laki itu seperti itu. Bukan yang masih ada hari esok, wah lu sampah bener kalau laki-laki kayak gitu. Gimana besok nih, wah lu sampah sih kayak gitu. Lu mempertaruhkan hidup orang lain, hidup istri dan anak lu sebenarnya dengan hanya untuk mengejar kenyamanan lu, nggak masuk stres. Yang bikin makin salah tuh sebenarnya itu. Kalau misalkan
masih ada besok misalkan kayak tugas kan itu nyangkutan ke kita pribadi gitu kan. Itu kayak yang rugi ya kita. Cuma kalau misalkan ada hubungannya simpelnya tugas pribadi sama tugas kelompok, tugas kelompok masih ada besok kan kelompok kita juga yang rugi gitu, simpelnya kayak gitu mungkin. Jadi kalau bisa jangan ngerugin orang lain lah, maksudnya kalau misalkan mikir kayak gitu ya saat kita sendiri aja, jangan kita saat bersangkutan sama hidup orang lain juga gitu, yang masalah orang lain juga mikirin masalah gitu loh, orang lain juga mikirin kayak aduh gimana ya ini ya dia kayak gini atau gimana ya, kasihan kadang. Tapi balik ke riba, menurut kamu ini sebenarnya intermezzo doang Ya. Seandainya memang keadaannya terpaksa harus mengambil riba dengan pertimbangan di poin kedua tadi tidak memungkinkan dan kita nggak enak, nggak mau menyusahkan orang lain gitu. Kalau misalkan tetap diambil riba, kira-kira kalau kita taubatan nasuha ribanya hilang? Taubatan nasuha ya. Setahu ada semua dosa itu bakal yang ampuni kecuali dosa syirik kan. Nah, Syirik. kecuali dosa syirik. Tapi tetap aja dosa riba itu melebihi dosa yang, dan ribanya ini belasan tahun. nah itu dosa riba tuh benar-benar besar loh, apalagi kalau masalah dosa kayak berani kan udahlah mungkin 11 tahun lagi kita mungkin masih hidup gitu, itu Itu udah luar itu bahaya. itu bahaya banget kan. Makanya anggaplah ya misal di sana misal atau adik kondisi sama kayak Sandi nih, adik bakal ini idealis sih sekarang, Wajar poin kedua. adik bakal usahain bener-bener dulu kayak sampai perhitungan di titik kayak oh gue udah nggak nyanggupin lagi nih, Ade bakal lebih ngambil gak enak ke orang daripada Ade harus mengambil dosa yang bakal justru malah ngerugiin. Dan itu juga riba yang sebenarnya kan bunga itu sebenarnya kalau di pandangan orang itu ada baiknya ada positifnya. Kayak misalkan kalau kata orang tuh gue punya aset Bunga nggak ada baiknya. Gini tapi mereka bunga nggak ada baiknya, cuma mereka mikir gini, gue punya aset. Kalau yang non Islam mungkin baik. Iya, yang non Islam ya. Ini gue punya segini nih. Terus gue pengen beli sesuatu. Gue nggak akan ganggu aset gue, biarin aset gue segini. Karena mereka mikirnya dengan duit segitu itu bakal dapat, tau nggak bunga dari bank yang dapat itu kan. Nah itu di deposito apa gimana sih bahasanya? Iya deposito. Nah itu, gue bakal minjam dengan bunga yang sekian. Paling bunganya berapa kalau misalnya gue beli gini? Nah itu jujur aja kurang setuju juga sih sama kayak gitu. Cuma pola pikir mereka ada yang kayak gitu. Dan balik lagi ke tadi, kalau misalkan ada kepentok banget, ada bakal lebih milih ada enggak korek terekam podcast. Biarin lah, buat nyalain Tadi kita bakar tisu mana tisunya tadi? Disclaimer nih, ntar sangka di merokok lagi. Nah, ya apa ada bakal lebih milih gak enak ke orang, karena kalau gak enak ke orang itu ada kayak hampir tiap hari gak enak ke orang. Jujur aja. Iya, sana juga tuh iya kan gitu. Kayak bener-bener karena tadi tuh pengennya gue maunya berguna banget buat orang, buat saudara, apalagi saudara gue mau berguna banget. Gue pakai gue deh sampai gue kering, sampai darah gue mau habis, pakai deh. Iya. Gunain gue, tapi gue nggak mau, gue nyusahin dulu gitu. Iya. Tadi berpikir kenapa? Karena kemampuan orang kan membantu kan banyak cara gitu. Cara yang Sandi bisa bantu lah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan usaha. Sandi belum bisa bantu dengan uang yang jor-joran. Sandi belum bisa bantu dengan ngasih ini yang tiap hari. Yang Sandi bisa kasih ya cuma tenaga Sandi, pikiran, usaha Sandi. Nah itu aja yang baru bisa gue kasih ke temen kah, ke saudara kah. Tapi gue nggak mau kalau gue yang sampai nyusahin dia, nyusahin mereka. Betul. Dan bantuan itu sebenarnya bentukannya banyak, bukan yang kayak kalau Sandi tenaga gitu sama pikiran, kayak capek, mungkin tenaga Sandi kan besar, bisa lebih membantu sana sini, tapi membantu itu kadang juga bisa hal yang nggak kelihatan juga gitu, ini jadi malah membantu, cuma ya sedikit minggu. Karena ada pernah ngerasain juga dia niat tuh, ada sampai dikatain ini sama beberapa teman, lu itu terlalu people pleaser. Lu itu terlalu people pleaser, lu jangan kayak gitu, jangan ngerugiin diri lu sendiri demi kebahagiaan orang lain, karena orang itu juga belum tentu respect lo gitu. Nah tapi itu kayaknya cuma masalah di milenial yang baru naik lah. Kalau udah mulai dewasa dia udah mulai tahu porsinya. Makanya terus kayak bantuan itu nggak harus dengan tenaga, nggak harus
kadang kita suka nggak sadar, mungkin hidup kita tuh jadi lebih kerasa lebih enteng mungkin cara bantuan dia, tapi padahal dia tuh nggak secara langsung, nggak secara terang-terangan, mungkin nggak ngasih yang ada bentuknya gitu. Cuma bisa jadi kayak misalnya kita diarahin gitu atau gimana, itu juga salah satu bantuan gitu. Bantuannya pikiran sih jatuhnya itu. Cuma ya tadi meninggal bantuan itu karena agak nyangkut berapa menit gitu. kita nih? Nah kayaknya sih cukup. Kasih kata-kata mutiara dong. Kasih kata-kata mutiara dong, coba dong. Kayak ini lagi yang tahu yang di bus itu. Iya dong, itu aja dong. Oh, kalau bisa. Cosplay itu dong. Aduh, salah. Alvin, kata-kata hari ini dong. Kata-kata hari ini. Ya. Kata-kata hari ini. Aku sudah berusaha. Habis ngomong kebaikan malah ngejelek-jelekin orang, astagfirullahaladzim. Peretan muslim Magelang. Ini semua di SRG. Ya, tapi itu semua pendapat kita pribadi. Kita pribadi sih. Obrolan sebenarnya banyak obrolan kita, terutama masih Adit nih. Dia cukup bagus pola pikirnya. Kalau Dan sama kakak pun beberapa nanti pernah di talk. Dia ternyata kakak tuh nggak sebodoh yang saya kira ya. Iya nggak sih? Nyamang enggak. Kakak tuh tadi pernah bahas politik sama dia. Dia paham loh. Dia paham politik. Dan cuma saya tanya, kakak kenapa nggak bersuara? Enggak, ide mah buat apa gitu kata dia. Dia paham kenapa, sekali lagi ini pendapat pribadi. Kenapa nggak milih Prabowo karena dampak belakangnya begini-gini. Dia bilang, itu kamu akan rasakan Kak di zaman kamu. Mungkin yang di zaman kamu udah selettingan lah Mas Sandi kurang lebih. Zaman kamu, ya nggak usah nunggu zaman anak anak Ida Mas. Ida aja ngerasain sekarang lu jajan-jajan ke ini, pajakmu segini, gini. Dia ternyata cukup paham. Jadi kita revisi kata Bono tadi ya. Kayaknya kalau di ke podcast ini terlalu kasar. Kalau kita lagi ngobrol gini itu udah biasa. Iya. Nggak yang untuk diskriminasi orang terus. Biasa itu kata-kata gen 3 aja. Dan disclaimer lagi, jangan ambil, ini yang kebanyakan orang Indonesia lagi, jangan ngambil sesuatu tuh misalkan kita ngomong misalkan tadi pendidik orang tua tuh harus memberikan alat kepada anaknya gitu, misalnya ngomong gitu. Tapi bukan berarti orang tua tuh bisa merasakan capek itu normal. Maksudnya kayak ada hal faktor tertentu tuh banyak gitu, maksudnya nggak A nggak B doang, tapi gimana ya bahasnya. Pokoknya jangan lihat suatu hal dari satu sisi doang gitu loh. Lihat dari banyak sisi juga, lihat banyak faktor yang serangan. Ingat iklan Elmen di Villa Kuitang. Loh, itu keprok pakai itu. janganlah nanti dia ngejar. Aduh, sakitnya minta ampun ini di motor kalau sampai kena. Jadi aman. Jadi aman kebetulan semua kulit tuh. Jadi jauh. Gangguan guys, mohon maaf ya. Jangan lihat suatu hal itu dari satu sisi doang. Bukan berarti kalau misalnya kita bilang A benar, yang lainnya salah. Terus itu enggak. Yang ini bisa jadi benar juga. Pahit. Jadi udah tepak kalau kayak gini. Jangan dia ngejar dia. Kan tepak jatuh. Ya tentu kalau ditepak mohon lagi. Udah tepak dekat. Langsung tahu kok mukanya gini nih. Visual memory kan kenceng. Udah kali ya, cukup ya. Ya, Terima kasih sudah menonton. Isinya daging semua. Itu jadi judulan ntar. Isinya daging semua. Ini ngalor ngidul versi serius mode. Oke, thank you. Selamat tinggal.